korden itu yang seperti apa aja yang mengikuti trendsnya, itu kita harus tetap belajar. Ini untuk perbedaan model yang impor, ini yang perbedaan model yang lokal, jadi nggak kalah gitu loh untuk harganya. Misal cuman 50.000 per meter, tapi kalau jahitan kita sendiri itu korden pesanan itu beda sama korden yang pasar gitu. Kita ketemu lagi di Ini Usahaku, dan sekarang kita akan ngebahas salah satu hal yang akhir-akhir ini juga lagi ngetren ya, gelombang-gelombang gitu kan, 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri. Saya juga sebenarnya nggak tahu itu artinya apa ya. Nanti kita akan langsung tanyakan sama owner dari Hasanah Gorden, yaitu Mbak Nur Hasanah yang sudah hadir di sini bareng sama kita. Mbak pasti tahu kan trennya itu? Iya, tahu. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Emang kanan kiri harus sama gelombangnya ya? Iya, kalau kanan sama kiri nanti nggak sama jadi pincang dong. Oh iya, jadi kurang proporsionalnya ya, nggak sama gitu ya? Bagus, sama dong gitu. Oh, nah ini kalau kita ngomongin soal korden, sebenarnya susah nggak sih masalah bisnis soal korden tuh? Kalau menurut saya gorden itu susah-susah, gampang juga sih kalau kita fokus gitu. Oh, emang apa yang bikin susah? Kalau susahnya kita harus belajar dari tipe-tipe macam-macam dari bahannya, kemudian model-modelnya kita harus tahu, kemudian dari aksesoris gorden itu apa aja kita harus tahu gitu. Oh, jadi ya harus memahami bahan, kemudian aksesoris gimana mix and match-nya gitu ya. Untuk desainnya sendiri juga belajar nggak Mbak untuk ngedesain korden, model-modelnya? Kalau model-modelnya itu tetap harus kita tahu kekiniannya korden itu yang seperti apa aja yang mengikuti trendsnya, itu kita harus tetap belajar. Dan setiap tahun pasti trennya model-model korden permintaan dari customer itu mesti beda-beda Mbak gitu. Jadi ada yang tahun lalu itu trennya yang minimalis, yang biasa-biasa. Kemudian tahun berikutnya itu yang model-model kayak Dravery, kemudian model-model yang berponi, itu kita juga harus bisa ngikutin, kita harus bisa memenuhin ya dari permintaan-permintaan dari customernya kita. Oke, baik, ternyata emang susah-susah gampang ya. Tapi sebelum kita jauh membahas soal korden, awalnya seperti apa sih kok bisa membangun usaha ini? Dari kapan? Dari awalnya itu tahun 2021 bulan Maret tanggal 3 itu awalnya saya kan bekerja awal waktu itu. Saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta di Semarang. Kemudian saya setelah nikah itu saya memutuskan untuk resign juga waktu itu. Dan saya pengen usaha namun bingung mau usaha apa. Dan waktu itu memang mertua saya itu usaha gorden sudah 10 tahun lebih. Jadi setelah itu apakah ini saya pengen belajar ini, saya pengen nerusin usahanya orang tua. Kalau dulu untuk usahanya itu kan memang sistem pemasarannya masih yang gedok tular ya, konvensional, belum ada yang online seperti itu. Namun saya mencoba nih awalnya. Saya coba untuk gimana sih kalau saya coba posting-posting gitu. Ternyata banyak yang tanya. Terus kayaknya ini jadi peluang nih gitu. Setelah itu saya coba nawar-nawarin ke teman-teman. Ternyata memang banyak peminatnya untuk gorden, apalagi setelah saya menikah nih, pasti banyak teman-teman yang bikin rumah apalah gitu, udah kerja sendiri, pengen rumahnya ada gordennya dan lain sebagainya. Akhirnya awalnya cuman ke teman-teman sih, teman-teman biasa. Setelah ke teman-teman biasa, kemudian ada juga coba bikin Instagram. Ternyata di Instagram banyak juga peminatnya, malah dari luar. Kemudian buka toko di bulan Maret, jadi buka toko. Kemudian banyak bikin Google waktu itu, bikin Google konten-konten kecil lah. Ternyata memang dari pihak-pihak luar yang itu bukan teman saya, malah banyak yang tanya dan lain sebagainya. Akhirnya kita
akhirnya kita benar-benar ya udah fokus di sini aja gitu. Oh, jadi ternyata ini awalnya meneruskan Iya. dari mertua, tapi kemudian ternyata teman-teman bisa jadi target market yang Iya, tepat ya. awalnya memang cuma teman-teman, tapi setelah itu memang dari orang-orang luar pun, masyarakat sekitar pun menyambutnya baik gitu. Apalagi kemudian didukung dengan digital marketing yang dijalanin Iya. ya. Wah, tapi emang zaman sekarang semua barang tuh sudah mulai masuk online ya, termasuk sesimpel kayak gorden. Iya. Nggak mau kalah, harus tetap ya. Dan kemudian ketika di awal belajar begitu kan, ini berarti istilahnya belajar dari nol ya untuk Iya. masalah pergordenan. Iya. Nah, apa aja sih yang menjadi poin utama dari usaha gorden itu, dan kita sebagai pembeli ya, yang diperhatikan itu apa aja? Tadi misalnya kayak dari bahan, model segala macam itu apa? Kalau orang pembeli yang masih awam nih, pasti yang pertama ditanyain berapa harganya. Bener sih, Iya kan? harga yang utama. Nah, kalau misalkan pembeli itu udah tahu harganya kita ini harganya start mulai dari 50.000 kita layanin. Kita ada bahan yang lokal, ada yang bahan impor, bahan yang impor blackout, impor yang benar-benar 100% blackout juga ada, yang harganya mulai 50.000, mulai 130.000 per meternya, ada juga yang sampai ratusan ribu per meternya, itu kita layanin gitu. Jadi setelah poin-poinnya itu, setelah dari customer nanya harga, kita tawarin, kita mulai start segini dengan bahan seperti ini, kita kasih contoh. Waktu itu saya bikin video simpel sih waktu itu, bikin satu bahan impor sama satu bahan lokal, kemudian itu untuk modelnya masih model yang minimalis ya, yang biasa. Kemudian saya video nih, ini untuk perbedaan model yang impor, ini yang perbedaan model yang lokal, jadi nggak kalah gitu loh untuk harganya. Misal cuman 50.000 per meter, tapi kalau jahitan kita sendiri itu gorden pesenan itu beda sama gorden yang pasar gitu. Oh gitu. Dan ini salah satu kekuatan dari Hasanah Gorden itu membuat sendiri ya, produksi sendiri Ya ya? betul. Oh. Produksi sendiri, kemudian untuk prosesnya, untuk proses produksi itu kita lakukan sendiri juga. Kemudian untuk kualitas dan bahan-bahannya juga kita pastikan bahwa itu kualitasnya terbaik gitu, dan rapi. Kita benar-benar sebelum gorden itu dipasang, kita benar-benar ini finishingnya diperhatiin gitu. Oke, berarti ada quality controlnya ya. Betul. Ini kan diawali dari mertua ya. Apakah sekarang memang menjadi usaha keluarga yang dibangun bersama keluarga lainnya juga? Iya betul. Jadi awalnya memang dari mertua saya, kemudian saya pengen ngembanginnya, kemudian akhirnya saat ini juga kalau misalkan saya lagi ngukur dan lain sebagainya, toko yang ini dari ibu saya gitu yang jaga. Ibu juga tahu untuk harga-harganya di sini, untuk ini panjangnya berapa, terus ini untuk kalau mau orang cari misalkan aksesoris ini, kemudian kalau mau orang cari ini bisa untuk ini menjualkan gitu. Jadi malah membuat keluarga ini makin kompak ya. Nggak cuma masalah rumah tangga, tapi juga dalam masalah usaha. Baik, nah kita masih akan bahas banyak hal sama Mbak Nur Hasanah, apalagi tentang gimana sih cara marketing online dengan produknya Gorden. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kami di Ini Usahaku.
Semarang, udah pada tahu belum kalau di Kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. Ekaview Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggeneng, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, Ekaview Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di Ekaview Agro EduPark Kota Semarang. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Laitaka dauman qarib. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tatular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. She got me going, yeah, she turns me on. She loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind. Yeah, it blows my mind.
up to another good morning. Time to go. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum? Kalau di kota Semarang ada wisata keluarga yang asyik, yaitu Taman Lele. Yeah, I'm going for Harga tiketnya mulai dari Rp6.500 untuk hari biasa dan Rp8.000 untuk hari Minggu dan tanggal merah. Still I run toward the wind. Di sini tersedia berbagai fasilitas seperti jogging track, panggung untuk pertunjukan kesenian, dan kolam renang dengan tiket seharga Rp7.500 aja. Penginapan dengan 10 kamar ini harganya mulai Rp200.000 aja. Wisata Taman Lele memang cocok banget jadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur ke Taman Lele, Kota Semarang. Masih di Ini Usahaku, episode Hasanah Gordon. Dan kita lanjut bareng sama Mbak Nur Hasanah. Mbak, ini sebelum kita bahas tentang marketing online ya, ini adanya di mana? Kita belum nyebut tadi ya. Oh iya, kita ada di Bangetayu Wetan, RT 1 RW 2 Genuk Semarang gitu. Oke. Jadi kalau cari di Google Hasanah Gordon Semarang Bangetayu gitu udah. Oh ya, gampang kok, ini di pinggir jalan raya jadi kelihatan gitu. Dan biasanya buka dari jam berapa sampai berapa? Hari apa aja? Kita setiap hari buka dari jam 9 pagi sampai malam. Jadi bisa sampai jam 9, jam 10, kadang kita masih buka sih gitu. Oke. Dan di sini tadi kan pakai marketing online ya, Iya. menggunakan channelnya apa aja? Untuk channel online kami ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga kita di untuk marketing ads-nya kita ada di Google juga gitu. Jadi di Google kalau misalkan teman-teman cari itu ada foto-foto produknya kita juga gitu. Baiklah, ini username-nya apa kalau tadi sosial medianya? Hasanah_Gordon. Baik. Iya. Hasanah CHASANAH Iya. _Gordon, langsung Iya, dicari betul. aja ya. Dan kemudian kalau mau pesen caranya gimana? Untuk mau pesen bisa langsung ke DM Hasanah Gordon atau melalui WhatsApp saya. Jadi di bio kita di Instagram itu juga sudah tertera di situ. Atau misalkan teman-teman mau search di Google, nanti di situ ada nomor juga bisa menghubungi. Nanti ketika teman-teman menghubungi, nanti kita akan arahkan ke teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai budget teman-teman. Oke, nah ini salah satu yang penting ya, istilahnya itu bahasa Jawa bisa dicake nggak sih? Pengennya kayak gini, nggak tahu pokoknya bahannya gimana, modelnya gimana, pokoknya mau seperti ini gitu. Gimana? Bisa ya? Bisa banget. Oh. Jadi karena kita produksi sendiri, kemudian kita bisa pilihkan bahan sendiri. Biasanya orang kalau mau pesen nih, ada orang tipenya yang aku pengen yang seperti ini, bahannya seperti ini. Tapi ada juga aku pengen gorden, tapi aku nggak tahu Iya. gordennya yang seperti apa, kayak gitu. Jadi kita bisa misalkan untuk rumahnya yang seperti apa, kemudian pengennya yang seperti apa, dan kira-kira untuk budgetnya berapa. Nah, nanti kita tawarin tuh, kalau memang budgetnya minim, kita kasih untuk bahan-bahan yang lokal. Jadi mulai dari 40.000 kita bisa layanin juga untuk oke. bahan-bahan lokal gitu. Baik, dan ini coba kita misalnya ada case saya punya jendela 1 meter begitu ya, dan pengen ada kordennya. Nah, kira-kira kalau dari starter murahnya berapa, kemudian kalau saya pengen yang bagus, itu bisa sampai berapa? Kalau start di ukuran berapa tadi? 1 meter. 1 jendela meter. 1 meter. Di 1 meter kita harga yang 90.000 juga ada untuk bahan yang lokal. Itu per gordennya. Nah, nanti untuk tambahannya misalkan sudah ada relnya ya sudah, berarti bisa pakai relnya sendiri gitu. Oke, tapi kalau mau cari rel apa aksesoris segala macam juga ada ya Iya, di sini. bisa. Baik, dan kemudian yang tadi kalau gelombang-gelombang itu gimana sih Mbak ukurannya? Terus pemasangannya itu emang harus seperti apa? Untuk gelombang itu sebenarnya kita harus nyamain aja sih. Kalau misalkan 6 gelombang itu berarti 12 lubang gitu. Terus untuk ininya apa? Pengaturannya aja yang kita sesuai. Nah, ini kan kalau yang penjelasannya 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri ini harus sama atau gimana sih Mbak untuk masalah gelombang-gelombang itu tuh? Ini untuk contohnya ya, misal ini ada berapa nih? 1, kita coba. Dan tekukannya harus gini ya, ini bagian dalam ya berarti? Ini ke dalam, jadi orang kalau nggak tahu ini ada yang masangnya keluar gini nih. Jadi lebih bagusnya yang ke dalam, memang aturannya ke dalam
Ini berarti 1, 2, 3, Iya, betul. 4, 5, 6. Iya. Oh, ini 6 gelombang. Apakah 6 gelombang itu panjang kainnya sama lebarnya atau bisa beda-beda juga? Bisa beda-beda, tapi nanti tetap jatuhnya tuh sama ya ini ya. Oke. Ini. Jadi kita nyesuaiin sama smoke ringnya. Jadi smoke ring itu yang lubangnya ini ya, Iya. lingkaran. Nah, ini terus di belakangnya ada seperti ini, apa ini, Mbak? Ini untuk ngatur gelombangnya aja sih, Mbak. Jadi biar gelombangnya lebih rapi. Ketika ini habis dibuka, nanti ketika ditutup itu bisa rapi. Oh, Gitu. Oke, baiklah. Kirain ini Rapiin. harus dicopot, enggak ya? Enggak. Ini bisa dipasang. Ada fungsinya ya? Iya, ada Oke, fungsinya. baiklah. Dan kemudian kalau kita lihat di sini yang ada di belakang kita ini, Mbak. Nah, ada korden apa aja? Dan yang lagi ngetren itu yang kayak apa sih? Kalau di sini kita yang minimalis dan di sini untuk yang jendela. Nah, ada juga yang untuk pintu di belakang. Itu untuk jadi pintu. beda ya untuk Ini pintu sama untuk jendela. Jendela aja. Jadi yang jendela itu lebih pendek Oke, gitu. baiklah. Yang kalau untuk pintu itu lebih panjang gitu. Yang belakang yang untuk pintu. Oh, iya baik. Kemudian ada juga yang ini yang modelnya minimalis. Ada juga yang model-model lain di sini. Ada model Drapery, kemudian Drapery itu yang mana, Mbak? ada Drapery ini. Oh, oke, baik. Jadi kelihatan lebih mewah begitu ya. Iya, Ada betul. pakai apa namanya manik-maniknya segala macam. Orang-orang kalau bilang ini yang Gorden Sultan. Iya benar sih Golden Sultan ya. Dan Iya. langsung bayangin gitu kalau rumah pakai kayak gini. Saya dari harganya aja pasti beda ya. Iya. Baiklah. Dan kemudian untuk usaha gordennya ini biasanya untuk omset tuh nyampe berapa sih Mbak per bulan? Kalau per bulan kita nyampe 10 sampai 15 juta. Kita Itu bisa. normal atau lagi ramai hitungannya? Itu normal aja sih. Kalau sudah rame kayak lebaran itu bisa lebih. Nah, itu biasanya tanggal-tanggal atau peak seasonnya ramainya tuh kapan sih? Oh iya ada. Kalau gorden biasanya kita peak seasonnya itu di saat-saat Ramadan, kemudian menjelang Lebaran, kayak gitu peak seasonnya. Oke. Kemudian tadi saya sempat lihat yang dari laporan Google. Google Analytics. Iya, Google Analytics itu untuk bulan ini kita meningkat untuk pencarian gorden Semarang gitu, meningkat iya. gitu. Jadi kita ikutin sih kayak gitu. Nanti laporan yang bulan berikutnya kira-kira yang meningkat apa nih gitu. Nanti AdSense-nya apa. Nah, kita nanti bikin kontennya seperti itu. Wow, berarti ini sudah sangat menggunakan analitik ya. Itu biasanya gimana sih Mbak? Maksudnya apakah Mbak Hasanah ini menggunakan Google untuk melihat tren-trennya, kemudian pakai iklannya juga atau gimana strateginya biar banyak dicari? Gitu. Kalau strateginya untuk bisa banyak dicari sama orang-orang itu biasanya pakai Instagram, bisa juga Instagram, kita lihat insight-nya di Instagram, kemudian ada juga yang ads-nya di Instagram. Kemudian kalau misalkan ini kita bikin kecil lah untuk bikin artikel kecil Oke, atau konten kecil, kemudian kita upload kayak gitu bisa juga. Jadi melalui postingan-postingan Iya, begitu betul. ya, entah itu melalui blog ataupun sosial media, Iya. tapi yang jelas nanti biar gampang dicarinya sama Google betul. begitu ya. Wah, keren banget loh ya. Dan kemudian kalau rencana ke depannya mau dibuat seperti apa nih untuk Hasanah Gorden? Kedepannya Hasanah Gorden itu bukan hanya gorden aja, tapi kita mau seperti home decor. Oke, nah Jadi pengennya ini juga seperti ada, jangan-jangan ada jasa-jasa lainnya juga nih, nggak Iya. cuma gorden? Iya betul. Jadi Ada apa kita aja? ada juga plafon, PVC, gypsum, kemudian kalau mau pesen wallpaper kita bisa nyediain juga. Oke, berarti intinya kalau mau renov rumah semua Iya, hampir semuanya ada di bisa. sini ya. Iya. Oke, dan biasanya apakah kalau mau beli korden langsung ditawarin juga? Iya, biasanya gitu kalau misalkan kita lagi ngukur atau posisi lagi tanya-tanya gitu, kita juga menyediakan ini gitu. Kalau misalkan orang biasanya tanya sih, kalau ini berapa, emang berapa gitu. Oke, baiklah. Siapa tahu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Sekalian borong semua begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Hasanah udah sharing
pengetahuannya, informasinya dan pengalamannya di bidang usaha gorden ini. Semoga usahanya semakin laris terus ya Mak, makin besar. Dan jangan lupa people untuk tonton selalu program-program kita di YouTube channel Semarang Pemkot. Di hari Senin kita ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Kemudian di hari Selasa kita ada Ngopi, ngobrol inspirasi. Dan juga di hari Kamis, nah ini usahaku bakal tayang dengan menampilkan UMKM yang ada di Kota Semarang. Terus di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang bercerita tentang sejarah sudut-sudut Kota Semarang. Dan juga di hari Sabtu ada kulineran, kulik jajanan Semarang khusus buat kalian pecinta kuliner. Kalau gitu saya Hani Nurmalita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga Mbak Nur Hasanah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. Set the bar high, we can take it, we can make it to the top, we're not alone. Together we can echo a bigger sound. The dream in our eyes, we can chase it. If we believe it in our hearts, we're gonna soar. And we're piecing the puzzle together now. All the ups and the downs are just part of